ada sakit, coba nggak bisa duduk, ada sakit, coba nggak bisa overacting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Semoga sehat selalu dirahmati Allah dan juga dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilyas Sarif mengatakan bahwasanya Sudirman itu overacting, guys. Setelah mengatakan hakimnya ketakutan, mengsomasi semua para saksi, sekarang Ilyas Sarif mengatakan Sudirman itu overacting. Sakitlah di mana, di telapak peluru karet dan sebagainya, dan itu unik banget. Nah, sebelum ke video overacting, nah, kita lihat dulu ya somasi yang dilayangkan oleh Ilyas Sarif kepada Dede, Tiga Akbar dan juga Kang Deddy Mulyadi. Seperti apa videonya? Ya, Bu, menanggapi somasi terbuka yang Ibu dan sampaikan kepada Dede dan Deddy Mulyadi kepada Tiga Akbar. Tim Dede bagaimana? Kita kan masih somasi ya, dan kami memberikan waktu 3 kali 24 jam terhadap Pak Deddy di Dede Rikwanto dan Tiga Akbar. Kalau dari mereka sendiri tidak merespon gitu, Bu, Ya, ada proses hukum. Berarti tindakannya kepada proses hukum. Ya. Oke. Apa sih yang membuat akhirnya tim itu Rudiana melakukan somasi terhadap Dede dan Deddy Mulyadi? Mereka telah memberikan berita-berita tidak benar, berita bohong yang menimbulkan ujaran kebencian kepada pihak klien saya, ya. Dan berita itu bohong, memfitnah dan mencemarkan nama baik, sehingga masyarakat seolah-olah semua cerita ini adalah cerita tidak benar, seolah-olah cerita ini rekayasa dari klien saya, padahal klien saya ini korban yang harusnya diberikan simpati. Anaknya meninggal dalam keadaan yang sangat tidak baik, bukannya empati, jadi malah pada saat ini putusan inkrah itu yang 8 ini dianggap sebagai, kita harus hormati sebagai terpidana melakukan pembunuhan. Oh, jadi klien saya yang mengalami sesuatu yang sangat lebih menderita dengan terungkapnya lagi masalah ini, kan kembali ingatannya kepada anaknya, kesedihan yang luar biasa. Contohnya dia ditimpa sebagai telah membuat suatu kejahatan, itu kan nggak benar, dan itulah yang kan harus diluruskan, hanya bisa diluruskan dengan cara proses hukum. Bu, artinya sempat Dede melakukan konferensi pers dengan teman-teman media, dan tadi juga dikatakan memang benar itu Rudiana mendatangi AF untuk itu Rudiana mendatangkan Dede juga bersama Dede untuk itu gimana, Bu? Bagaimana, Bu, sebenarnya yang terjadi? Itu yang salahnya, karena proses penyidikan ini bukan di Cirebon, adalah di Polda Jabar, sedangkan kepala dari penyidikan itu Direktur Reskrimum dengan pangkat Kombes. Si klien saya itu cuman Aibtu, pangkat rendah, nggak bisa. Di kepolisian itu punya hierarki, TNI punya hierarki, ini Kombes sama Aibtu tuh kayak bumi sama langit, nggak mungkin dia cawe-cawe. Semuanya dia hanya sebagai pelapor. Jadi Ilyas Sarif mengatakan pengen mensomasi Kang Deddy dan juga Tiga Akbar karena menganggap bahwasanya Kang Deddy dan juga Dede, Tiga Akbar itu menyebarkan berita bohong, berita tidak benar. Nah, yang benar-benar ya apa yang disampaikan oleh kliennya, yaitu Ibu Rudiana. Ibu Rudiana adalah korban bahwasanya anaknya itu meninggal, bukannya empati kok malah diputar balikan fakta ini. Awalnya pembunuhan kok malah dilarikan ke kecelakaan. Bahkan ada rekayasa dari Ibu Rudiana. Ilyas Sarif nggak terima. Akhirnya Ilyas Sarif mengsomasi orang-orang yang menyebarkan berita bohong tentang kliennya itu, yaitu Ibu Rudiana. Mana mungkin kelas Ibu kok bisa merekayasa sampai segitunya, sampai ke tingkat Polda. Itu ya menurut Ilyas Sarif
tidak mungkin. Ya masuk akal juga sih, masuk akal juga. Tapi ya lihat dari sisi yang lain juga toh Bu Elsa, kan banyak-banyak bukti-bukti atau alat bukti yang tidak mendukung tuh. Ya, coba itu dikoreksi juga kan begitu. Aneh-aneh. Setelah melayangkan somasi-somasi dari orang-orang yang dianggap menyebarkan berita bohong, bahkan di persidangan pun saksi-saksi yang memberikan pernyataannya, memberikan kesaksiannya di persidangan, yang mana di persidangan itu udah di bawah sumpah, itu pun ya sekira tidak cocok dengan pendapat Elza Syarif dan juga teman-temannya, ya disomasi juga. Pokoknya semuanya yang sekira tidak cocok akan disomasi oleh Elza Syarif langsung. Kalau nggak ada permohonan maaf dari yang dituju, maka langsung akan dilaporkan, diproses hukum. Masuk Pak, oke. Setelah somasi, nah kali ini Elza Syarif mengomentari Sudirman. Sudirman ini overacting menurut Elza Syarif. Seperti apa videonya? Kita tengok langsung. Nah, kemudian itu aja udah bohong. Kemudian sekarang kan lebih lebay lagi ya dramanya tuh. Ditembak sama siapa? Sudirman nggak bisa duduk. Kenapa Dirman? Kenapa? Coba majelis hakim dia nggak bisa duduk deh. Saya saksinya. Pada waktu di Bandung, si Aib pernah diperiksa, Rudiana pernah diperiksa oleh Irwasum bersamaan dengan Sudirman. Dari pagi sampai malam Sudirman tenang-tenang aja main gitar, main ini. Nggak ada sakit. Coba nggak bisa duduk. Nih gemeteran nih. Overacting. Saya menghormati mereka melakukan upaya hukum PK, tetapi secara yang benar, jangan overacting dan memfitnah seseorang. Jadi Elza Syarif mengatakan Sudirman ini ya termasuk overacting ketika di persidangan itu. Ayo Sudirman gitu aja. Nah, kalau sakit saya duduk ada sebagainya. Ya, kenapa kok Elza Syarif mengatakan Sudirman ini overacting? Menurut Elza Syarif pernah menjumpai Sudirman bersamaan waktu itu ada Aib dan juga Rudiana ketika diperiksa. Di situ ada Sudirman juga. Aku lihat kok dari pagi sampai malam Sudirman tuh main gitaran, nggak ada sakit itu. Kenapa kok di persidangan kok ada drama-drama sakit dan sebagainya? Maka Elza Syarif mengatakan itu adalah overacting. menurut Elza Syarif. Tapi kok andai kata di penyidikan, di polisi, mereka bisa bersamaan tuh, kok Sudirman bisa main gitaran andai kata itu. Apakah ada sesuatu yang istimewa ketika Sudirman tuh menjadi saksi mahkota itu ya guys ya? Kalau dari keterangan ini agak kecurigaan ya ini. Karena waktu Aib sama Rudiana itu diperiksa, di situ karena ada Sudirman itu bisa main gitar. Kok enak ya? Terdakwa bisa main gitaran di kantor polisi yang mana itu ada penyidikan di situ kan. Aib sama Rudiana diperiksa kan. Dan mungkin Sudirman juga diperiksa. Kok sampai bisa main gitar? Kok dia lihat itu? Tapi nggak tahu juga sih. Apa lihatnya itu ya di penjara, di ruangan penjara atau di penyidikan juga ya nggak tahu juga sih. Intinya Elza Syarif mengatakan itu adalah acting, karena Elza Syarif mengatakan itu lihat langsung Sudirman waktu itu mulai bagi sebelumnya nggak ada sakit-sakitan tuh. Iya, nggak tahu lah seperti apa kejadiannya. Ya Allah, aneh-aneh aja ini. Menurut kalian gimana guys? Apakah yang disampaikan Elza Syarif ini benar? Atau ya termasuk rekayasa? Silakanlah sesuai dengan pendapat teman-teman masing-masing. Nah, kita nggak bisa menyimpulkannya. Ya, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Apa yang dilakukan Sudirman ya bisa jadi benar, bisa jadi salah. Wallahu a'lam. Terima kasih komentar yang bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.